Peri diambil box. Betul. Ya gig benar ya. Gue udah tahu sebenarnya dari awal. Oh, kata saja. Baru diomongin aja. Baru diomongin. Biar ada ininya, build up tense-nya gitu. Benar. Biar di komentar rame, wih gig bang gitu. Ya, emang sengaja semua ini kan. Semuanya kan direncanakan. Betul sekali. Scripted kan semuanya kan. Scripted untuk buat kita doang. Ya. Dan kita melihat juga. Zonanya ke kanan atas di saat Alter Ego dan juga Genesis Dogma nggak dibawa FPE ya. Jadi mungkin akan ke arah bagian Miltanya kali. Oh karena ya. Infin mungkin ke arah bagian Milpo. Atau GD akan menuju scrapping farm. Infin pun demikian karena nggak sampai dari jalur pesawat San. Ya betul. Itu yang bisa menjadi hal yang dipertimbangkan pastinya. Dan juga kita melihat dengan area seperti ini NFT yang diuntungkan karena mereka di ST ya. Kenapa tuh? Mas gue tadi mau bahas NFT. Oh iya. Kira lo kaget, NFT ada di bagian dalam zona. Oh ya. Karena Yasnaya Poliana. Betul. Seperti mati lampu, Yasnaya. Bukan ya sayang ya. Bukan Yasnaya. Tapi push rank Nusa. Push rank Nusa harus kalian lakukan karena saya juga melakukannya setiap malam. Iya, walaupun gak bareng gua. Ya betul. Sombong dia sekarang udah punya partian sendiri. Bukan sombong. Ada siapa? Bukan Yang jadi KOL di iklan Nusa? Yang jadi KOL di iklan Nusa, Windy. Tadi satu lagi siapa? Jeda Damaya. Nah, main sama dia kan? Main sama. Enggak. Ngarep-ngarepnya seperti itu. Betul. Tapi berharap juga buat teman-teman semua untuk daftar di Jawara Cup Season 4 karena prize poolnya besar, 45 juta rupiah. Dan ingat, beberapa player dari Jawara makin berkembang lagi di skena PUBG Mobile dan tidak sedikit yang trial ke arah Pro League-nya. Tapi Mastermind Logan ter-take down. Gatuni udah low HP, udah mendekati Gatur nih Sanskui. Ya kita lihat ini dia, sebuah mimpi buruk sedang dialami Infinity. Sesuatu yang pastinya tidak mereka inginkan, tapi banyak tim menginginkannya karena banyak tim pastinya kesal dengan dominasi yang dihadirkan Infinity. Di turnamen kali ini ada Real Meo juga di sebelah kiri dari Dep. Bisa kalian screenshot, langsung upload di sosial media kalian, tag Realme dan juga tag PUBGMobile.sport.id. Betul sekali. Dan ingat teman-teman semua, dari Infinity butuh 5 poin untuk setidaknya menyamakan dengan Tem Entertainment. Ya. Mengawali hariannya dengan 3 player tentu tidak mudah untuk masuk sampai ke late game. Namun daya magis dari Infinity kita nggak bisa bohong. Beberapa kali kesempatan mereka dapatkan hanya dengan 3 orang. Dan itu yang menjadi berbahaya bagi tim-tim lain. Tapi kita lihat nanti bagaimana karena 20 dan 19 mungkin bukan menjadi angka yang jauh. Namun pride-nya untuk menjadi pemuncak klasemen di setiap minggu tentu akan membuat mereka lebih maksimal lagi di final. Tapi ini dia Yasnaya Poliana yang ditempatkan oleh NFT Svavel, Ramones, Boychill, dan Drone. Dan lagi-lagi yang tidak bermain adalah Batman Sanskui. Ya, dan juga kalau kita ngomongin Infinity sebenarnya tidak hanya pride untuk di minggu ini aja, tapi pride untuk di bonus poin untuk Liga. Karena Infinity di minggu pertama kan mereka peringkat 5. Betul. Dan saat ini kalau kita lihat dari poin sementara waktu sampai ke hari 4 kemarin, mereka tuh masih di peringkat ketiga untuk pengejaran ke bonus poin Liga. Betul, secara total ya. Secara total, peringkat pertama Fast, peringkat kedua Back in Time justru. Ini satu tim yang lagi-lagi kita bahas stabil. Mungkin mengawali hari dengan hanya satu chicken. Oke, di hari ini udah mendapatkan chicken berikutnya. Tapi kalau kita tarik ulur, ini kayak tim yang chicken ini adalah bonus, tapi permainan pragmatis yang objektivitasnya ke zona ini selalu mereka lakukan setiap harinya. Dan itu membuat mereka selalu dapat poin-poin tinggi. Bahkan berapa kali tadi kita lihat gak dapat chicken tapi double digit poin juga. Entah datang dari eliminasi, kadang kala dari placement. Dan ini yang ngebuat kalau orang liga gak boleh ngeliat satu hari bagus itu doang. Tapi bagaimana secara total poinnya mereka tinggi secara akumulasi gitu. Ya, itu yang menjadi salah satu seni saat kita bermain di sebuah turnamen PUBG Mobile dan bentuknya adalah liga. Karena kita tidak hanya bisa melihat satu momen untuk sebuah tim itu aja. Karena setiap tim pasti akan dapat momennya masing-masing. Kayak kita lihat bagaimana Alter Ego mendapatkan momen yang sangat baik sekali di awal minggu pertama, di awal minggu kedua. Di awal minggu pertama kita melihat tim Indonesia tidak hanya Alter Ego, semuanya bermain dengan baik. Minggu pertama, hari pertama. Tapi setelah itu momennya bergeser menuju tim Thailand. Sampai menuju ke penghujung minggu pertama masih tim Thailand. Sempat di awal minggu ini tim Vietnam Xavier dapat momen. Tapi bergeser kembali menuju tim Thailand. Ya walaupun memang Thailand sering sih momennya sih. Tapi kan tapi ada rasanya tim lain gitu. Sebenarnya gini sih Sans, mungkin kalau gue boleh simpulkan juga ya. Kalau ada momentum ke kita, wajib kita sambut. Ya.
tapi nggak bisa selamanya kita nunggu momen juga. Kalau momennya ke Thailand wajib kita sambit kan? Wajib kita pukulin, kita sambit, kita knockdownin. Bukannya kita tidak sayang, tapi supaya tim Indonesia bagus. Tapi Itu aja emang. Gue baru mau keren nih kata-kata Oh gue iya, nih. Lu gimana? potong nih. Oh iya, sorry. Tapi gimana? kadangkala kita harus buat momentum. Iya. Harus buat momentum bro. Betul. Either misalnya kita tahu behavior lawan, atau kita misalnya nggak diuntungkan oleh zona, kita jadi buat momentum mencari eliminasi kalau berbicara Sanok. Atau hal-hal lain yang tentu harus kembali pada teammate lu. Kalau lu percaya fight ya fight. Ya. Kalau lu memang kuatnya di rotasi, rotasi. Jadi ya hal-hal seperti itu. Tapi lagi-lagi memang mudah untuk diungkapkan. Tapi ketika bermain apalagi di kancah Southeast Asia, banyak yang harus dikalkulasi Ya, tentunya. sulit pastinya untuk diterapkan dan juga kalau kita ngambil bahasa ekonominya itu pasar bisa diciptakan. Keren ya? Keren juga loh. Itu ada bahasa ekonominya, pasar bisa diciptakan. Jadi kita bisa menciptakan pasar kita sendiri gitu. Tapi pasar seperti apa dulu nih? Nah. Persaingan sempurnakah? Tidak sempurnakah? Betul. Kan banyak. Ya bisa juga pasar Ciputat ada juga. Betul. Atau flyovernya kan bisa juga tuh. Iya, Macet atau kalau ada siang. pasar Minggu. Nah bisa juga Bisa pasar. banyak bis. Nah pasar Jumat juga ada dekat UMJ. Kenapa kita referensinya selatan aja ya? Ya kan emang kita orang situ. Tapi kayak pasar Ciputat gitu di utara ada nggak ya? Oh nggak ada kayaknya. Ada pasar ikan kali ya. Oh, ada, Mirip ya. kan modelnya yang bisa bargain gitu loh. Ya benar. Dan kita melihat saat ini yang sedang melaju pemain-pemain dari Geek Fam Demrut bersama dengan Yuhai, duo pemain Geek Fam yang terus mendominasi di Malaysia. Dan juga kalau kita lihat memang mereka yang paling menggigit, perwakilan Malaysia paling menggigit di PMPL saya. Tapi gua ada bayangan sih Sans. Yuhai ini kan lone modelnya. Gimana Gig ketika ditinggal Yuhai nanti? Iya Demrut e-sport. Oh balik lagi ya. Di KOP lagi dong. Oh iya benar juga. Aduh. Ya karena memang sebelum Yuhai masuk kan menjadi Demrut e-sport, tapi ada Yuhai jadi merata tiba-tiba. Kenapa jadi Impact-nya- merata ya? Impactnya besar ya. Kenapa Jadi nggak- impactnya tuh gak cuma Demrut Yuhai, tapi akhirnya semua bagus Iya, gitu. ada apa gitu yang terjadi ya? Ya Mungkin player mahal begitu emang. atau mungkin dari Gig tuh butuh 2 orang yang bisa dobrak depan. Akhirnya yang belakang juga bersinar ikutan ya. Betul. Jadi hal-hal tersebut kayak puzzle aja ya bisa kita katakan ya player-player. Tapi makin kesini Makin ke sana ya? bukan. Oh, kenapa tuh? Skill caster juga udah mulai diuji karena biasanya 10 menit pertama ini udah mulai paham nih permainan dari para player. Mereka udah mulai repositioning yang bagus, rotasi yang apik, dan bahkan sampai detik ini baru aja 1 player yang dipulangkan itu dari Infinity. Itu pun karena mereka nggak sampai ke Milta dan ketemu Sam9 yang turunnya ke shelter. Jadi mereka ngelut terlebih dahulu, tahu drop spot mereka dekat, jadi eliminasi pun tidak rugi untuk Sam9 sendiri. Ya, rotasi massal sedang terjadi di berbagai titik di E-Rangel. Salah satunya adalah yang sedang dilakukan oleh Ravenclaw. Hampir saja balik tadi baginya, tapi masih bisa dikendarai dengan cukup baik. Bahkan kembali tembakan demi tembakan mini yang digunakan oleh Gokil! Alan. Bahkan Alan mendapatkan 1 knockdown dengan sebuah mini sangat-sangat luar biasa, langsung menjadi confirm karena ada Nichil dengan M16-nya. Bro itu nggak boleh sih. Itu terlalu OP dari Alan tadi. Dia nembak tidak diam loh Sanskuy. Ya. Dia nembak sembari movement kanan kiri. Kayak bisa dikatakan predik mungkin, tapi gak predik-predik banget. Lebih ke arah dia tahu musuh akan bergerak juga, dia movement juga gitu loh. Ya. Tapi Alan bawa sadar sih menurut gua kayak gitu. Bukan Ya, yang itu dah. direncanakan gitu loh dari Alan sendiri gitu kan. Udah refleks aja itu. Udah refleks, betul. Karena memang Ah. berlibu-ribu match dia main PUBG Mobile. Akhirnya dia Betul. tahu apa yang udah harus dilakukan gitu. Udah gerak ke sendiri aja. arah game sense Iya. berarti ya. Alright, itu tadi poin yang tidak diduga-duga datang dari seorang Alan. Bahkan untuk GD sendiri gue yakin agak kaget. Gue yakin Nichil tadi melakukan nice lan. Gue yakin ada kata-kata seperti itu. Atau mungkin kembali ke bahasa mereka juga, gue gak tahu ya. Ya, pastinya karena mereka datang dari satu daerah bisa menggunakan bahasa daerahnya. Itu Betul. keuntungan saat kita berada di satu tim yang memang membawa pride kedaerahan. Betul, bahkan kali ini tidak hanya menumbangkan tadi 1 player dari tim Box tadi ya. Ya. Sekarang mendapatkan juga dari Geek. Bahkan yang didapatkanlah seorang Yuhai. Snipes pun udah cukup low HP juga. Ini berbahaya banget, tapi hati-hati Alan. Hati-hati Alan, ada tembakan dari Demrut. Masih bisa untuk disiplin melakukan prone di sekitaran vehicle. Tapi lagi-lagi perang terbuka seperti ini kadangkala bisa menjadi pisau bermata dua atau pedang bermata dua. Karena bisa mengundang adanya third party yang datang di antara kedua tim ini, Samskuy. Ya betul, karena memang mudah untuk bisa terlihat vision dari tim-tim lain menuju ke arah area pertempuran. Kita menyaksikan kembali dari drone view saat ini yang sedang terpantau adalah Eagle Esports. 1 pemainnya berada di area rumah L tersebut. Chua dari tempat yang berbeda bergerak dia bersama-sama dengan pemain-pemain Eagle. Di depan dari Eagle ada Beacon Time, lalu juga ada Boom terpantau tadi. Tapi belum ada keputusan pasti yang diambil oleh Eagle mau kemana dan mau ngapain mereka
di waktu menit ke-10 sampai menit ke-11 nanti. Yang sudah kita lihat adalah kembali bonyok pemain Geek Fam Demrut saat ini ditembak, ditabrak oleh pemain dari Sam9. Yap, lepas dari pergerakan GD bertemu dengan touchdownnya Sam9. Tapi gue lihat dengan zona menuju ke arah bagian atas udah mulai banyak tim yang bergerak ke arah Mount Stelber ya. Tadi kita lihat sebelum ini udah ada NFT, ada Eagle, terpantau juga Boom pergerakan dari bagian kiri. Ini menandakan mungkin zona terlalu komit ke arah bagian utara yang menjadikan tim banyak bergerak ke arah sana. Sementara Infinity hanya misalkan 3 orang dan mereka menggunakan bagi untuk setiap orangnya. Tapi Mela kenapa tidak bergerak? Gue gak tahu apakah isi bensin atau apa. Tapi ini di NFT. Yang tadi punya Yasnaya mereka bisa lebih cepat untuk menguasai bagian high ground. Mereka dapatkan pergudangan dan snipes. Sepertinya Geek ingin wilayah ini. Dan menurut gue ini bukan keputusan yang prima lah Sanskui. Mengingat mereka 2 orang tapi coba kontes sebuah compound yang persentasenya besar dihuni oleh satu tim masih dengan full roster. Ya, dan juga cepat. Kalau kita lihat keputusan dari pemain-pemain NFT untuk mengambil ini adalah keputusan yang cukup tepat karena biasanya kecenderungannya adalah saat circle menuju ke arah Mount Stelber, nggak di Mount Stelbernya persis, tapi di lerengnya. Betul. Dan lereng tersebutlah yang diambil oleh NFT. Ya kita akan melihat nanti, semoga saja memang tempat ini akan terus-terusan dapat circle sampai ke circle-circle selanjutnya. Yap, itu akan menjadi sebuah harapan yang sangat berharga lah bisa kita katakan untuk tim NFT itu sendiri. Tapi di ketinggian yang lain, ternyata ada Boom yang sudah mendapatkan Stalbernya langsung. Dan ini gerakan yang menurut gue juga sangat berbahaya mengingat gue nggak lihat ada player Boom yang melindungi Okta dari bagian kanan pun bagian kiri. Apalagi di bagian kiri Okta kita lihat tadi udah ada Eagle. Jadi hati-hati Okta, overpick bisa menjadi bumerang untuk tim Boom sendiri. Tapi zona ketiga, shifting ke arah bagian kanan NFT. Tadi masih mempunyai gudang, mereka bisa bergerak. Tapi Infinity yang dari tadi bergerak ke sekitaran Yasnaya sempat melihat Sam9 juga. Kali ini justru menjadi tim tertengah dan sepertinya ngambil rumah merah. Tapi akan sangat berdekatan, bahkan mungkin akan kontestasi dengan GD yang udah saling tahu sepertinya posisi dari masing-masing tim yang berada. Dan GD komit push ke arah bagian Infinity. Ya, akan sangat seru sekali kalau kita bisa melihat fight antara Infinity dan juga Genesis Dogma. Tapi kita melihat terlebih dulu antara fight yang melibatkan Back in Time dan juga Eagle Esports. Tembakan demi tembakan dilakukan, tracking menuju ke area depan. Nine Noise yang diincar tadi belum berhasil mendapatkan hasil apapun, bahkan belum ada peluru yang masuk. Face Clan pun sedang kita lihat mereka memilih-milih terlebih dahulu tempat mana yang akan diambil. Lereng Gunung Stelber menjadi area yang diisi oleh berbagai macam tim. Eagle pun salah satu tim yang mengisi lereng tersebut. Kita masih penasaran apa sebenarnya yang terjadi di area Genesis Dogma dan juga Infinity, karena sejauh ini belum terlihat. Dan akhirnya inilah yang sedang terjadi di sana. Olio yang berdekatan dengan pemain-pemain Genesis Dogma. Satu tumbang, yang tumbang adalah Alan. Langsung akan coba menjadi confirm elimination. Sudah pulang menuju lobby, ada tembakan balasan. Tapi Low juga seorang Boom. Tembakan demi tembakan datang menuju ke arahnya. Tembakan balasan datang dari Nuzi Infinity membantu Genesis Dogma secara tidak langsung. Sepertinya GD tadi menghindari kompon merah ini, sebagaimana tadi gue bilang benar kan ada rumah merah di sini karena melihat vehicle dari Infinity, dan akhirnya pergerakannya justru mengisi tempat Infinity sebelumnya. Tertembak oleh Judo Lions, tapi sepertinya masih bisa bertahan karena tadi saya sudah ungkapkan ada bantuan secara tidak langsung dari Infinity menembaki ke arah player-player Judo Lions. Booms, gue jadi Boom sekarang nggak bakal main outer lagi, akan memadat ke arah teman-teman karena harusnya udah menyadari ada tembakan dari bagian belakang yang bisa melihat ke arahnya. Namun begitu, Booms punya pemikiran sendiri, dia ingin memanfaatkan wilayah ini secara maksimal dan menarik alter ego dari bagian bawah. Sekarang sudah ada di bagian pojok kanan atas, yang berarti dia memutar jauh, tapi 2 player tumbang dari alter ego. Tentu ini bukan sebuah kabar gembira karena SLD ternyata menjaga di sini, dan sepertinya Ponbit maupun Fanatic tadi tidak akan ada upaya revive dari kawan-kawan Sanskui. Ya, berulang kali kita melihat hal seperti ini terjadi menuju ke arah alter ego Limax. Berulang kali saat mereka datang, mereka belum memberikan perlawanan, mereka udah tumbang duluan pemainnya. Jadi fightnya bukanlah mereka baku tembak, tapi mereka ditembak, mereka seakan pasrah karena belum ada setup yang dilakukan. Mereka tumbang, itu yang terjadi oleh alter ego Limax. Berulang kali kayak gitu terus. Ini gue masih nggak bisa mengungkapkan ya, apakah memang karena awareness atau memang aim yang terlalu tinggi dari lawannya. Karena kalau Sanskui udah bisa mengatakan tadi berulang kali, yang dimana lihat dari mata kepala sendiri, berarti ada gerakan-gerakan yang ya udah aja gitu, kayak berdiam diri,
Habis itu terbuka dari lawannya. Padahal di setiap wilayah yang kita mau masuki, apalagi semakin shrinkingnya sebuah circle, kita harus lebih aware nggak sih Sans? Ya. Harus lebih hati-hati ketika masuk. Ada mungkin tim di sini, jadi gua nggak boleh untuk lewat misalnya jalan utamanya, atau gua nggak boleh main berhenti di sebuah compound. Tapi ya udah, kita lihat nanti karena Alter Ego masih punya satu player. Infinity ternyata justru menjadi tim yang benar-benar ada di bagian tengah dan Reynolds sangat disayangkan. Seluruh player Alter Ego dipulangkan oleh Sam9. Sangat disayangkan, namun inilah yang terjadi. Nice try pastinya untuk Alter Ego Limax. Masih ada minggu yang ketiga, minggu yang menentukan untuk mereka. Walaupun kalau kita ngomongin Alter Ego, seharusnya final sudah ada di depan mata mereka karena bermain dengan cukup baik di 2 minggu ini. Tidak terlalu buruk lah poin-poin yang mereka kumpulkan. Berada di area tengah klasemen dan masih memungkinkan untuk terus berada di peringkat yang lebih tinggi dari bonus poin kalau mereka bermain baik di minggu yang ketiga. Dan kita berpindah terlebih dahulu Eldoge menuju fight tim Indonesia lain berhadapan dengan tim Malaysia. Mika ingin mengambil area dari NFT. Memang dari tadi sudah dipantau oleh Mika, sudah dipantau juga oleh seorang Snipes. Granat dilemparkan tadi, Mika boosting terlebih dahulu dengan sebuah adrenaline syringe. Tapi untungnya satu player geek yang ada di bagian atas sudah tumbang. Hati-hati Mika OP mempunyai MG3. Ramones seperti akan menjadi satu player yang coba untuk menumbangkan seorang Mika. Apakah sudah terdeteksi? Mika seperti belum melihat juga, tapi Mika mulai bergerak. Smoke akan dilemparkan. Ramones harusnya sudah mulai melihat pergerakan dari Mika, tapi Ramones ternyata melihat ke arah bagian atas dan belum tahu di mana kan letak pasti dari Mika. Mika sudah bergerak, udah berpapasan, bahkan ini udah satu titik yang sama, dan Mika melihat Ramones ini sangat buruk tentunya, dan Ramones ditembaki oleh Mika. Belum terknockdown tapi akhirnya terkena headshot dan Mika tertembak di bagian belakang. Low HP sekali dan Ramones di end begitu saja. No, Ramones dipulangkan ke lobby tanpa fight dengan Mika, walaupun begitu dibalas oleh drone langsung, dan itu dia 2 eliminasi untuk tim NFT. Ya, sangat baik NFT memulangkan Geek, tapi kecolongan satu player mereka. Dengan demikian hanya bermain dengan 3 player di sisa waktu yang ada, di sisa circle yang ada sampai ke late game nanti. Kita doakan semoga bisa sampai ke late game pemain-pemain NFT dan juga tim Indonesia yang lain. Masih ada Boom, masih ada Genesis Dogma juga. Kita melihat saat ini berpindah menuju point of view dari seorang Swaps. Melakukan tembakan demi tembakan. Ada tembakan balasan juga. Di depan ada tim lain, di belakangnya pun ada tim lain. Oh my god, SLD. Vampire berada di tengah-tengah pertempuran dan SLD lewat begitu saja, selonong boy begitu saja dengan cukup aman. Tapi tembakan kembali menuju ke arah tim ini, kembali menuju ke arah SLD dan tidak bisa lewat dari tim Vietnam yang lain yaitu Eagle. Secara teori memang betul ya, SLD gerak ketika ada tembakan yang terjadi, tapi mereka terlalu nekat. Namun kali ini kita lihat dari Boom akan melakukan fight dengan tim Sam9 dan sangat disayangkan kembali kita melihat bagaimana fight masih menjadi PR untuk tim-tim Indonesia karena Boom dipulangkan saat mereka harus fight 4 lawan 4. Di mana tim fight kembali gagal dimenangkan oleh tim Indonesia. Sam9 yang menang di sana, tapi Sam9 juga bonyok. Sam9 kedatangan back in time, tim Thailand kembali. Ini skenario yang terus terjadi di PMPLCA Eldoge. Ada fight, tim Thailand datang sebagai terpati, tim Thailand menang, tim Thailand dapat poin. Itu terus yang terjadi. Selalu seperti itu yang membuat akhirnya tim Thailand seakan-akan mendominasi karena mereka selalu menjadi terparti di saat yang tepat. Padahal sudah kita bahas tadi terparty choice yang diambil oleh Boom, diambil oleh NFT di game-game sebelumnya udah sangat prima ya Sanskoy. Ya. Tapi kembali lagi sih, raja third party saya menurut gua, Vampire. Ini menunjukkan kembali lagi taring mereka, dan bahkan saat ini coba untuk menumbangkan player-player dari Bacon Stone akan melempar nade yang sangat penting kali ini. Nine Noise jadi last man tadi tembak dari bagian dalam kali ini. Ravenclaw masuk ke arah bagian dari shelter tersebut dan menumbangkan seluruh player dari tim Bacon. Namun kita berpindah kali ini. Ada pergerakan dari DBD yang akan melakukan fight dengan Eagle. Tentunya tidak mudah karena mereka masih di luar zona juga, namun tembakan karena bagian Fluket low HP sekali, hampir Yen menumbangkan satu player dari tim Vampire yang lagi-lagi siap untuk melakukan disiplin movement untuk langsung melakukan prone ketika banyak peluru mengenai ke arah dari player-playernya. Ya, kita melihat saat ini dari arah yang berbeda. Infinity mendapatkan satu rumah merah yang selalu dibahas oleh Eldoges dari tadi ke tempat yang sangat nyaman sekali, tapi tembakan bisa dilakukan oleh Daybot dari area ini. Tembakan bisa dilakukan dan berhasil. Ternyata bukan Daybot yang mendapatkannya. Confirm. Bukan juga. Face Clan lagi yang dapat. Kok kesel ya? 3 tim padahal yang nembak ya. Betul. Tapi ya itu dia. Apa mau dikata, sekali ini SLD. Ini dia gerakan tadi do or die dari SLD dan cukup berhasil karena mereka masuk ke dalam zona. Dapat little shake juga Swavel. Kalau punya smoke terlebih dahulu. Jangan tidak melakukan apa-apa. Swavel apakah punya utility? Bisakah kita lihat ke arah Swavel? Drone masih terknockdown. Swaps akan melemparkan nade yang sangat-sangat prima. Ternyata Swavel udah gak punya utility. Dilempar nade dari bagian belakang dan
NFT pun pulang ke lobby oleh the third party master Vampire. Tapi Swaps, wah masih bisa lepas juga dari tembakan yang diberikan oleh Adiklub dan kawan-kawan dari Yudo Alliance. Ya, kembali kita melihat bagaimana skenario terparty yang dibangun oleh Vampire. Seakan-akan mereka yang nulis skripnya. Betul. Jadi mereka bisa memainkan peran dengan sangat nyaman sekali, memainkan peran dengan sangat enak sekali. Memang di sini Vampire jadi pemeran antagonis, jadi pemeran jahat, tapi jahat untuk tim lain, untung untuk mereka, sangat untung sekali mereka. 7 elimination. 7 elimination tanpa mereka fight 4 lawan 4. Mereka tinggal jadi terparty, sapu bersih aja. Betul, ngambil keuntungan dari kerugian tim-tim di sekitarnya. Bisa kita katakan, dan itu berarti positioning mereka the best. Ya. Luar biasa. Apalagi barusan kita ditunjukkan permainan Mini 14 yang begitu prima dari Fluket, menumbangkan satu player Yudo Alliance. Dia lagi coba bergerak kali ini. Ada sebuah tracking, dapatkan satu eliminasi, dapatkan knockdown yang kedua. Fluket benar-benar luar biasa. Tidak mau untuk hemat peluru. Dia tahu ada smoke. Mungkin ada orang di sana dan sudah mengumpulkan 10 eliminasi dari tim Vampire yang lagi-lagi bukan fight 4 lawan 4 Sanskuy. Ya, tidak ada fight close combat yang dialami Waduh. oleh FaZe Clan. Dari tadi kita melihat, maksudnya Vampires dari tadi, dan kita melihat saat ini Yudo pulang, 2 elim saja dia kumpulkan. Infinity masih menjaga areanya. Ini juga yang selalu dimainkan oleh Infinity. Mereka di tengah, mereka ngusir tim lain supaya nggak datang ke compoundnya. Dan ini udah fix Infinity akan menjadi pemuncak klasemen di minggu pertama atau minggu kedua kali ini. Namun dari GD masih punya posisi untuk revive terlebih dahulu, punya 30 detik dan harusnya masih sedikit masuk zona. Tapi hati-hati Daybot, tidak boleh terlalu overpick atau tidak boleh overpick. Nate sedang di-cook, tidak jadi dimeledakkan. Dan sepertinya ada call tadi dari Bulls bahwa saya ada tembakan dari bagian kanan. Daybot langsung memalingkan aimnya ke arah bagian kanan dan justru Paman Nichil mendapatkan satu poin dari BN, menyisakan Kepon, the last man standing. Ya, menjadi sangat menarik untuk kita saksikan menuju ke penghujung dari minggu yang kedua, match yang terakhir. Ada pemain-pemain yang sedang prowling di sana, pasrah saja. FaZe Clan ini bisa dibilang Vampire ini seakan bisa membuat fight-nya nggak close combat dan selalu mid range. Terus-terusan mid range dari tadi yang mereka lakukan, dan juga mid range-nya mereka itu berbahaya karena mid range-nya mereka itu selalu membuat tim lain bonyok. Lagi-lagi Sanskuy, ketika satu turnamen terjadi dengan skala yang sama, yang menjadi pemenangnya adalah yang mempunyai positioning terbaik. Dan kali ini itu yang dilakukan oleh Vampire dan bahkan mengirimkan satu UAZ ke bagian depan berisi 3 orang dan langsung mengerebek FaZe Clan. FaZe Clan memang kuat di minggu pertama, tapi di minggu kedua ditumbangkan dan lihat 17 eliminasi sudah dikumpulkan oleh Vampire kali ini. Dan fight barusan itu pertama kalinya mereka close combat. Betul. Dan itu pun close combatnya 1 lawan 3. Bukan close combat 4 lawan 4. Di saat mereka sudah mendapatkan lebih dari 15. Sangat-sangat berbahaya pemain-pemain dari Vampire. Mereka bisa menjaga jarak itu. Jarak yang terus mereka jaga supaya nggak close combat, supaya mid range terus-terusan fightnya. Kita akan menunggu sampai kapan ini terus akan terjadi, karena tembakan dilakukan dan balasannya sakit. Datang dari Max LV menuju ke arah pemain-pemain Vampire. Ini kayak di Thailand, Infinity kembali lagi meredam pergerakan tim lain yang mau step up. Oke, lu udah dapat 17 eliminasi. Oke, lu juara PMWI. Tapi pada akhirnya minggu ini tetap jadi minggu milik dari Infinity. Lihat, saling berlomba eliminasi. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Nuzi masih melakukan tembakan juga. Vampire tadi coba untuk mengendapkan eliminasi karena bagian 18 eliminasi, tapi Nichil akan coba bergerak. Tembakan lagi dan lagi dari Swaps, sedang mencari bagian bawah dari vehicle tersebut. Tapi dari Vampire, lihat Sanskuy, smoke tetap mereka bangun. Mereka nggak mau tembakan dari bagian kiri. Sepertinya mau coba counter sekarang Smaby. Tapi net dilempar dari SLD. Stone knockdown cukup baik dari SLB. Walau belum menumbangkan banyak player, justru sekarang Vampire makin aware di compound atau di shake tersebut ada player yang alive. Masih terus diincar, masih terus dicari. Bahkan lemparan utility selanjutnya saat ini yang dilempar adalah sebuah molotov, belum berhasil. Lemparan granat, masukkah granatnya dan membuat SLD tak berdaya. Granat yang sangat jahat, granat yang sangat-sangat panas menuju ke arah SLD. Tak berdaya mereka, pulang menuju lobby. Ini dia juara PMWI, memang gak main-main ya. 18 eliminasi, so far ini terbanyak berarti ya. Ini udah terbanyak di Fall atau Pempel Sea Fall 2022. Dan bahkan ini masih bisa bertambah lagi. Ya. Ada BN yang udah terdesak di bagian luar zona. Dan kita dari tadi terlalu fokus kepada fight Sanskuy. Zonanya bagi Vampire. Oh my god. Ini akan menjadi satu momen Vampire mendapatkan elim banyak kalau mereka punya defensif kuat. Karena ya memang dari tadi defensifnya sangat kuat sekali. Terbukti mereka mampu mengusir banyak sekali orang dan mereka mencoba untuk melebarkan.
Ya, melebarkan sayap mereka dan ternyata tiba-tiba satu pemain Ravenclaw tumbang. Kembali kita lihat ada secercah harapan dan maju dengan MG3 berhasil dapat satu. Coba dapat yang kedua, berhasilkah dia? MG3 ini bisa menjadi pembeda, ternyata dikejar. Ngacir, kemana dia akan lari? Ngacir terus-terusan pemain-pemain Infinity. Granat bisa dilemparkan, Infinity masih ada di atas, 3 lawan 2 LDG. Betul sekali, ada Nate yang coba di-cook oleh Daybot. Tapi lihat dari tim BN juga tertumbangkan, namun kali ini 3 lawan 2. Yuk bisa yuk, lempar Nate yuk dari seorang Daybot ke bagian atas. Tapi ternyata Gotuni memainkan di bagian balkonnya dengan cukup baik. Dan tadi 2 eliminasi dapatkan lagi oleh Vampire, berarti udah 20 legend dari aset pertama yang keluar di PMPL Southeast Asia. Kali ini Vampire sudah membuat pertahanan di bagian ujung. Ini tinggal siapa yang menang. Akan berhadapan dengan Vampire. Daybot, no. Satu Nate justru mengenai dirinya sendiri. Healing terlebih dahulu dan lihat Swap, Fluket, Stone yang sedang melakukan healing. Udah tinggal nunggu berapa eliminasi lagi yang mereka bisa tambah dari 20 kali ini Sunsquid. Ya, walaupun Vampire sudah mendapatkan elim banyak, kita doakan semoga akhirnya yang mendapatkan WCD adalah Genesis Dogma Gate. Karena mereka punya sebuah kesempatan, tapi tidak untuk saat ini karena memang Fluket terlalu jahat. Terlalu jahat, pemain-pemain Vampire terus bertambah 22, tinggal menghitung. Apakah bisa menjadi 23? Karena sudah menggerebek satu tempat di sana. Bahkan mereka terus datang kali ini. Tembakan dilakukan kembali, satu knockdown didapatkan, bisa mencuri elimination dan ya, ini dia. Winner chicken dinner. Winner chicken dinner didapatkan oleh Vampire dengan permainan